Ya, karena bab 2 nggak bisa kita simulasikan karena dia analog gitu ya. Jadi kita langsung masuk bab 3. Sudah saya share itunya ya. Kita mengukur daya. Kemarin kita sudah menggunakan wattmeter ya, satunya sama meter lain ya. Nah, sekarang kita akan, kalau ini yang di ini ya kita digital semua sini ya. Mengukur daya dengan beberapa cara. Walaupun tidak semuanya langsung dapat daya, harus dihitung juga dari hasil pengukuran ya. Nah, kita mulai yang pertamanya nanti adalah mengukur daya DC ya, tenaga AC dengan voltmeter dan ampermeter. Ini sudah kita gunakan sebelumnya di bab 1 ya. Jadi kalau kita tidak punya tidak punya voltmeter, kita bisa ngitung, diukur hasilnya dihitung ya voltmeter. Nah, sini dia tekanannya nanti. Jadi di sini ampermeternya, di sini voltmeternya. Kita ubah-ubah R-nya. Kalau kemarin yang kita ubah ininya ya, input ya. Nah, ini yang tetap yang kita ubah nanti adalah R-nya. R variabel nanti yang kita ubah. Boleh cari R variabel atau R yang diganti-ganti sama ya. Nanti tinggal AC ya, sama AC. Di mana R-nya ini 1 kilo sampai 7 kilo. Ya, R di sini ya. R beban ya. Ya ini tetap ini pembatas arus ya. Ini kebetulan yang kita gunakan yang di lab ya. Jadi maunya 500 tapi nggak ada yang R 500, adanya 560 gitu ya. Yang pakai R yang di lab. Nah, tindakannya itu. Nanti R output yang kita ubah-ubah. Ya. Mulai dari 1 kilo sampai 7 kilo. Nah, ini bisa kita gunakan R variabel langsung. Kita gunakan simulasi saja ya. Itu yang pertama. Ini simulasinya saya lihatin. Jadi kita menggunakan AC atau DC sama ya. Yang dirubah R-nya juga. Cuman kalau AC nanti kita sama ya, seperti di lab, saya mengambil output dari trafo kalau yang AC nanti. Outputnya ada 6 volt, ada 9, ada 12, ada 15. Itu yang di lab gitu ya. Nah ini kita gunakan R variable ya, supaya kita tidak ganti-ganti. Kalau R biasa ya harus kita ganti ya. Berarti dia tadi kan 1 kilo. Berarti 1 kilo. Setelah 1 kilo kita 10 harus jubah lagi. Ini nggak perlu. Contoh ini ya. Tapi kalau R biasa nih ya dia. Jadi kalau kita R biasa berarti nilainya kita ganti gitu kan. Kalau ini kita ambil karena desa. Tapi ini tidak semuanya ada ininya ya. Kalau yang kita ganti kan gampang. Semuanya dia pasti bisa ya. Kalau yang R R variabel itu dia akan ada batasnya. Dia ada yang 3 kaki nih, ini sambil yang 2 kaki, ini yang 3 kaki di bawah sebenarnya. Nah, ini ya, berarti kita setiap selesai, kita mau mengganti beban, harus diganti R-nya. Nah, kalau yang ini kan tidak, R variabel, atau ini potensiometer ya, potensio ya, R potensio ya, potensio itu ini 3 kaki deh ya kalau potensio. Nah, dia kalau yang ini kan pasti variabel ya, yang 2 kaki. Kalau yang potensio dia bisa variabel, dia bisa tetap. Umpamanya ini kalau 10 kilo ini variabel ya, 10%-nya ini bisa kita ganti persentasenya ya. Memang tidak semua ya. Naiknya 5% atau 10% ya. Ya, kelemahannya 5% atau 10%. Jadi karena ini saya ambil ininya 10% tadi ya. Karena 1 kilo, jadi saya ambil yang 10 kilo.
Dia sampai 7 kilo ya, 7.000. Nah, ini dia variabel, kita bolak-balik ini juga sama. Tapi kalau yang potensio, ini dia yang di tengah dengan di bawah. Kalau kebalik, dia kebalik, nolnya ke sini, ini nol ke sana ya. Tapi kalau ujung-ujung yang kita sambung, Bapak ini saya sambung, di R-nya langsung 10 kilo terus, tidak variabel. Itu dia kalau yang potensio ya, potensio kakinya 3. Itu bisa dilihat di Google ya. Ya, jadi harus kita hubungkan ini yang bergerak. Sehingga ini dia bergerak. Nah, awalnya ini juga nanti kalau kebalik, umpamanya yang tengah dengan ini yang sesambung gitu ya, nanti dia malah nolnya ke kanan. Jadi putarnya ke kiri dia. Kalau kita putar ini kan diputar sebenarnya. Putaran ya. Nah, arah jarum jam atau perlawanan. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau yang di bawah ini dia bisa variabel, bisa dia tetap. Kalau yang ini enggak, dia pasti variabel. Cuman ini bisa kita nolkan dia. Nol. Nah, makanya biasanya kalau R variabel itu kita gunakan dengan R seri supaya dia tidak nol. Nah, ini karena sudah R serinya ada ya. Nah, nggak apa-apa nih tambahan. Makanya R seri gunanya. Di pada saat dia nol nih, masih ada R. Tidak ini deh ya. Tidak short. Ada R, makanya ini R sun atau R pembatas harus. Nah, ini kalau kita jalankan tabel tadi, ini dia nol, ya, berarti masih ini. Tapi kan tadi dia R-nya tidak ada nol ya, 1 kilo ya. Berarti 10% dari 10 kilo. 1 kilo nih. Kalau ini harus tulis 1 kilo. Kalau 2 kilo ini saya ganti. Kalau ini tinggal 20%. Ini sama ya. Ini 1% dulu. Nah, boleh menggunakan yang ini. R variabel atau R potensio. Ini ya. Sini dia. Nih. Potensio 3 kaki. Yang variabel di sini. Ini variabel ya. R variabel resistor. Kalau ini kapasitor variabelnya. Ini induktor L ya. Ini C. Ini induktor kapasitor yang satu. Nih, satu nilai. Resistor ya. 1 kilo 1 kilo. Kapasitor 1 mikro 1 mikro. Induktor 1 Henry 1 Henry. Tidak bisa dia. Yang di bawah ini variabel. Variabel lilitan, variabel kapasitor, variabel resistor. Kemudian ini juga potensio, ini resistor juga ya. Kakinya 3. Dia bisa variabel, bisa konstan. Nah, kalau yang ini hanya konstan saja. Kalau yang ini hanya variabel saja. Kalau ini potensio bisa konstan, bisa variabel. Nah, kalau yang konstan gimana? Ya, kita ujung-ujung kita gunakan. Dia tetap 10 kilo langsung, nilai tetap. Kalau dari sini ke sini yang digunakan, berarti dia bisa bergerak. 0 sampai, kalau kebalik, nolnya di ujung kanan. Berarti dia kalau kita putar itu, normal itu putarnya ke kanan ya. Nambah. Nah, kalau kebalik, ke kiri dia nambah. Nah, itu dia. Itu bisa kita inikan. Jadi nanti dia 10-nya di sini ya. Nah, 10% ya, saya ambil. Itu coba. Jadi kita tidak punya wattmeter, nggak apa-apa. Ya. Ini arusnya. Ya. Ini tegangan bebannya R. Nah, ini yang sama ya. R yang sama, besar yang sama. Cuman saya gunakan potensio. 10 kilo, 12. Oh, ini 10 di atasnya. Oh, ini AC ya. Beda ya. Ini AC ya. Beda. Ini AC. Ya, tegangan AC, ini AC. Ini yang DC. 10. Nah, seperti itu dia. Kemudian buat yang AC yang DC sekaligus ya. Karena ini kita sudah mulai lancar kan. Kecuali di lab itu memang lama ya. Sama ininya ya. Jika besarannya sama ya. Cuman ini AC. R-nya sama ya. Arusnya DC sama dengan arus AC di sini. Karena tegangan AC-nya sama. Tahanan sana sama. Tahanan bebannya sama. Nah, kemudian kalau 2 kilo tinggal kita geser. 20% ya. Kalau enggak ini diganti jadi 2 kilo. Sama ya. Tapi ini dimatikan. Kalau yang diganti ini dimatikan, jalankan lagi. Kalau enggak dia enggak nilai terakhir ya. Nah, langsung berubah ya. Naik lagi 3 kilo, berarti 30%. Ya. Kalau kita jadikan ininya 7 kilo repot. 1 kilonya berapa? Makanya saya ambil yang 10 kamu dah. 1 kilo 10%, 2 kilo. Nanti yang terakhirnya 7 kilo. Ya udah langsung 7 kilo ya. Saya ambil 7 kilo, 70% ya. Atau ininya langsung 7 kilo, boleh. Tidak harus apa namanya? Harus pakai air variable atau pakai potensio, tidak. Bebas. Nah, ini yang terakhir ya.
Langsung berubah deh ya, tidak tanpa mematikan simulasi. Kalau R ini harus kita matikan ya, itu aja bedanya ya. Seperti kemarin apa sumber juga gitu kan, sumbernya bisa yang banyak-banyak itu kan bisa sumber. Tapi karena datanya hanya 2, 3 nggak apa-apa, ini yang biasa ya. Nah itu yang daya pertama Lukman. Nanti saya ini kan dulu yang keduanya, walaupun nanti dicoba dulu satu-satu ya. Yang kedua kita tadinya punya dua itu ya, dua multimeter. Yang satu arus, mengukur arus, yang satu mengukur tegangan. Jika kita juga tidak punya, hanya punya salah satunya umpamanya, bukan multimeter kita punya hanya umpamanya ampere meter saja atau voltmeter saja, bisa nggak kita ukur? Bisa, tidak bisa. Ini ya, ini yang bolak-balik ya, sama. Kemudian hasilnya mana? Kita dapatnya tegangan dan arus, sedangkan kita mau nyari daya kan? Hasilnya di ini ya, dihitung kali antara VL dan IL. Jadi karena kita mengukur daya, alatnya bukan daya, berarti harus ada perhitungan. Nah, kemudian yang keduanya nanti adalah kita mengukur tegangan searah ini dengan 1 voltmeter saja. Kita cuma punya 1 voltmeter lagi, nggak ada arus. Gimana? Bisa juga nanti. Cuma nanti dihitung juga ya, karena yang dicari apa namanya daya, tetapi dapatnya tegangan ya. Nanti ada yang dihitung. Bebannya kita kan tahu tadi kan bebannya. Ini dia. Dayanya adalah V yang kita ukur tadi kuadratkan dibagi dengan beban. Harus kita juga tuh bebannya tahu, umpamanya oh udahlah nggak kita ukur, kita lihat aja kita dari warna umpamanya kan R ya. Bisa. Jadi dia bisa juga kita jika hanya punya 1 voltmeter bisa kita mengukur daya. Tapi hasilnya adalah hasil perhitungan. Dari yang kita ukur, kita hitung kan. Perhitungannya adalah daya bebannya adalah tegangan beban kuadrat dibagi dengan. Ini kalau V ini sama dengan I. Apa kan? V sama dengan IR kan? Jadi I kuadrat R kuadrat. Ya kan? Ini kan sama dengan I. Nah, sedangkan R-nya kuadrat dibagi dengan R, tinggal R-nya. Berarti I kuadrat R. Nanti ada juga. Kita mengukurnya berarti arus, ada gunakan I kuadrat R. Jadi daya itu didasarkan saya ini kan ada beberapa V dikali I, kemudian V kuadrat dibagi R, I kuadrat R, kan? Macam ya, daya. Tergantung kita alat ukurnya apa. Jadi tetap kita dapat daya. Nah itu yang perlu dibuat ininya. Kalau yang 1 voltmeter juga kita ngitung, makanya rumusnya saya kasih di bawahnya ya. Ini contohnya yang saya ambil yang soalnya kalau di Zoom ini banyak yang ketutup ya, dia banyak yang ketutup. Saya ini dulu ya. Satu voltmeter umpamanya kan. Nah nih, kita ngukur tegangannya aja. Yang diukur daya kok, ya itu dengan rumus. Ya kan, catatan R-nya diketahui ya. Bisa 2. Kalau 2 yang diketahui kita nggak bisa, kita hanya 1 ya. Makanya dari daya. Arusnya diketahui atau R-nya diketahui. Atau arusnya dengan tegangan diketahui. Atau tegangan dengan R yang diketahui. Jadi cuma itu dia. Jadi coba dibuat minggu depan. Kalau bisa 2 ya. Yang apa? 1 voltmeter dengan voltmeter dengan apa namanya? Ampere meter ya. 2 ya Lukman ya. Coba 2 ya. Iya, Pak. Yang lain ini gimana nih? Yang lain. Hanya yang aktif Lukman saja ya. Nanti Aris sih lumayan, cuman masih jauh ya. Nah, coba di ini ya Lukman ya, yang Aris sama Faris, tolong dibuat dulu nanti minggu depan. Kalau bisa lebih nggak apa-apa ya, tapi minimal 2 itu ya. Voltmeter dengan ampermeter, ACDC ya. Kemudian 1 voltmeter. Berarti kita mengukur, menghitungnya dengan rumus.
Kalau berdasarkan arus juga bisa. Ya, kalau mau skenario arus kalian ya, boleh. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Pak, itu ntar laporannya ditulis apa diketik, Pak? Diketik Kan, boleh, boleh diketik. Harus ditulis, report lah. iya, Pak. Tapi dijadikan satu ya. Jadi Oh, bab yang, satu, bab dua, bab tiganya nanti juga bab berikutnya digabung satu. oh iya, Bukan satu-satu bab ya. Dan dijilid ya. iya, Pak. Jadi di yang saya ini kan hard copy-nya ya, itu dikirim ke kampus ya. Iya, Pak. Ada lagi? Haris sama Faris? Kalau enggak, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau minimal 2 tadi ya, meter, meter. Sebenarnya udah kita laksanakan di bab 1 tuh ya, dan yang meter saja. Cuman kita mengukur daya dengan memvariasikan beban. Kalau kemarin kan variasinya sumber, tegangannya yang turun naik kan. Kalau sekarang tegangannya tetap, bebannya yang turun naik. Nah, gitu ya. Udah ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan untuk bab 2 ini ya. Iya, Sebanyak Pak. mungkin dibuat ya. Kalau nggak Iya, ada, Pak. tanya. Ya, tutup. Saya tutup ya. Iya, Pak.